Shalom. Ya, bersyukur kita memasuki minggu kedua di bulan Juni ini. Kita akan membahas satu tema yang berbicara tentang kesombongan dan kerendahan hati. Mari kita buka Alkitab kita. Sebagai dasar firman Tuhan diambil dari dua bagian, pertama dari Perjanjian Lama dan kedua dari Perjanjian Baru. Kita buka terlebih dahulu dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1-6. Dan nanti akan dilanjutkan dari Yohanes 13 ayat 1-17. Untuk Kejadian 3 ayat 1-6 izinkan saya membacakan bagi setiap kita terlebih dahulu. Kejadian 3 ayat 1-6 LAI memberikan tema di sana tentang manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya dan suaminya pun memakannya. Selanjutnya kita membuka dari Yohanes pasal 13 ayat 1-17. Yohanes 13 ayat 1-17. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat sekalian membantu saya untuk membaca ayat yang genap. LAI memberi tema tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini ke Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan, terlebih mau melakukannya. Jemaat sekalian, tema tentang kesombongan dan kerendahan hati, seperti tadi sudah disebutkan liturgis, masih ada menjadi bagian daripada tema besar sepanjang bulan Juni. Dan sebenarnya juga menjadi tema besar sepanjang bulan Juli. Ada yang tahu tema besar di bulan Juni dan Juli apa? Juni ini apa? Tadi liturgis sudah menjelaskannya, menyampaikannya. Kalau jemaat sekalian masuk di pintu gerbang akan melihat spanduk besar, ya, di situ ada tema besar. Ya, tema besar kita adalah dosa maut dan kebajikan. Kita akan membahas dosa-dosa maut dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya hidup dalam kebajikan. Jemaat sekalian, tema ini sebenarnya terinspirasi dengan satu bagian tema yang sempat menjadi kontroversi di dunia ini, terutama dalam kekristenan, yaitu tentang 7 dosa maut. Apa itu 7 dosa maut? 7 dosa maut ini, istilah ini muncul dari seorang bernama Paus Gregorius I, atau lebih dikenal dengan Gregorius Agung. Dia mengeluarkan statement bahwa ada 7 dosa maut. Apa saja 7 dosa itu? 7 dosa itu adalah kesombongan, iri hati, kemarahan, kemalasan, kerakusan, keserakahan, dan hawa nafsu. Ini adalah 7 dosa maut yang sebenarnya Paus Gregorius ini merangkum atau mencari akar dari segala dosa atau perbuatan daging yang ditulis oleh Paulus. Jadi dia merenungkan setiap perbuatan daging dan kemudian dia mencari akar persoalan dari perbuatan-perbuatan daging tersebut. Dan tercetuslah 7 dosa maut. Di antara kita mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa kok dikatakan 7 dosa maut? Padahal dosa-dosa tersebut tampaknya simpel, tidak berbahaya. Bayangkan kalau ke-7 dosa maut itu mendatangkan hukuman mati di dunia ini. Kira-kira siapa di antara kita yang masih ada di gereja ini? Bayangkan sombong langsung mati, dihukum mati gitu ya. Iri dikit langsung dihukum mati. Kalau sampai itu diberlakukan sebagai hukum dunia, saya percaya bahkan sehakim pengacara sekalipun semuanya akan dihukum mati. Karena setiap kita memiliki kecenderungan semua atau sebagian daripada 7 dosa maut. Kita juga bertanya-tanya mengapa pembunuhan, menguasai sihir, penyembahan berhala, sebagaimana apa yang ditulis di dalam kitab Taurat. Mengapa kok justru hal-hal tersebut tidak dimasukkan di dalam 7 dosa maut? Kita dapat memahami dari apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. 7 dosa maut, Thomas Aquinas menyebutnya sebagai cardinal sin, atau kardinal itu artinya kepala. Maksudnya apa? Artinya ke-7 dosa tersebut seperti kepala kita yang mengarahkan, memimpin seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan apapun yang berdosa. Sebagai kepala, artinya dosa-dosa daripada 7 dosa maut ini mengarahkan, memimpin seluruh diri kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih banyak dan lebih serius. Tetapi bagi kita yang kritis mungkin juga ada yang bertanya-tanya, ngapain belajar 7 dosa maut? Bukankah kita sebagai orang percaya sekali selamat tetap selamat? Bukankah kita dengan percaya kepada Kristus maka kita sudah pasti diselamatkan dan tidak ada dosa apapun yang sanggup membuat kita mati binasa, karena semuanya sudah diampuni melalui darah Kristus. Ngapain kita perlu belajar 7 dosa maut? Bukankah bagi orang Kristen Reform tidak ada yang namanya dosa itu mendatangkan maut? Toh bagi kita semua sudah selamat, pasti selamat. Tetapi kita harus menyadari bahwa
Dengan belajar 7 dosa maut bukan berarti kita tidak meyakini keselamatan kita. Justru kita semakin harus yakin akan keselamatan melalui iman percaya di dalam Kristus Yesus. Dengan belajar 7 dosa maut kita menyadari betapa kita sulit untuk tidak tergelincir di dalam dosa. Dengan belajar 7 dosa maut kita juga disadarkan bahwa kita telah mendapatkan belas kasih yang begitu besar. Mendapatkan hadiah kasih karunia anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Karena sebobrok apapun diri kita, Tuhan mau selamatkan kita. Dengan belajar 7 dosa maut kita juga disadarkan bahwa sebagai orang percaya yang sudah dilahir barukan, kita tetap harus menjalani yang namanya proses sanctification, proses pengudusan, yang artinya seumur hidup kita akan menjalani proses perubahan waktu demi waktu untuk menjadi semakin serupa Kristus. Yang artinya dengan belajar 7 dosa maut, kita belajar untuk apa? Selalu berjaga-jaga. Bukankah firman Tuhan dikatakan berjaga-jagalah? Karena kapan waktu Kristus datang kembali kedua kalinya, tidak ada yang tahu. Jadi betapa pentingnya belajar akan 7 dosa maut. Karena artinya kita harus bergantung penuh, menyadari ketidakberdayaan kita, dan betapa kita memerlukan kasih karunia dari Tuhan. Itu latar belakang mengapa tema besar itu dipilih tentang dosa maut dan kebajikan. Tetapi saya tergelitik bertanya kepada setiap kita, di mana di antara 7 dosa maut yang paling mau? Di mana di antara 7 dosa-dosa ini, dari 7 ini, mana yang paling mematikan? Mana Bapak Ibu saudara-saudari? Dosa apa? Banyak ya, ada yang mungkin bilang kemarahan. Maut itu kalau sudah marah jadi Hulk, bunuh orang, masuknya penjara, dihukum mati gitu ya. Atau mungkin malas. Nah, kok bisa kemalasan? Iyalah, nah, kalau malas nggak usah dihukum mati, udah mati sendiri kan nggak ada makanan. Ya. Ada mungkin yang serakah karena korupsi sana sini, kemudian dia tinggal di negara komunis, ditembak mati oleh pemimpinnya. Tetapi sadarkah kita sebenarnya di antara 7 dosa maut yang paling mengerikan adalah kesombongan. Mungkin kita mikir, sombong di mana mematikannya, paling sombong. Ya paling bilang, aku orang kaya, aku orang ini, aku orang itu, ya paling begitu. Mana yang ngerugiin orang lain. Nah, cuma sekalian dosa maut yang paling maut saya katakan kesombongan karena apa? Karena tidak ada di antara kita yang orang sombong itu menyadari kesombongan kita. Kalau kita tidak sadar bahwa kita orang sombong, bagaimana kita bisa sadar, bagaimana kita bisa berubah, bagaimana kita mendorong diri kita untuk tidak lagi sombong. Ada orang yang sombong itu sadar kalau dirinya sombong? Jarang ya. Kan sombong, sudah tidak merasa ada kekurangan. Di antara kita mungkin ada yang tidak pernah berjumpa dengan orang sombong. Tetapi saya coba menjelaskan beberapa cerita tentang 3 orang yang sombong. Yang pertama, kita tentu tahu kapal yang besar dan sangat terkenal. Kapal apa Bapak Ibu? Titanic. Kapal yang sangat besar, luar biasa megahnya di waktu itu. Seorang arsitek ternama bernama Thomas Andrews, dia membuat kapal itu. Arsitek ini bukanlah arsitek abal-abal tentunya, karena dia arsitek yang sangat detail, yang sangat perfeksionis, dia memperhitungkan segalanya. Sehingga ketika ada wawancara seorang wartawan kepada dirinya, dia berkata, keamanan kapal yang dibuatnya sangat aman. Sampai di sini ya tampaknya enggak sombong, yaitu marketing ya. Kalau enggak ngomong begini, mana ada yang mau naik kapal? Merenai langsung tenggelam. Dia ngomong bahwa keamanan kapal ini dibuatnya sangat aman. Tetapi celakanya dia berkata bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkannya.
Dia berani berkata, Tuhan pun tidak bisa loh tenggelamkannya. Satu sisi ini teknik marketing ya, kadang-kadang orang marketing kan kalau meyakinkan ngomong apapun ya, bahkan Tuhan pun dibawa-bawa. Tetapi dengan perkataan Thomas Andrews secara tidak langsung kita melihat betapa sombongnya dia memposisikan dirinya di atas Tuhan. Dia mampu merendahkan Tuhan, menganggap Tuhan yang membuat segala sesuatu ini tidak mampu menenggelamkan kapal yang dibuatnya. Kapalnya itu tentu lebih kecil dibanding seluruh alam semesta, betul. Tetapi dia sombong. Dia meletakkan posisi dirinya di atas Tuhan. Yang kedua adalah seorang muda Indra Kents. Pasti banyak yang sudah tahu orang ini. Indra Kents mengeluarkan statement demikian, Tuhan bingung, gak bisa bikin aku miskin. Tuhan dikatainya bisa bingung gitu ya, gak bisa buat dia miskin. Latar belakang statement ini keluar karena dia beberapa kali hampir jatuh miskin ketika dia ada di posisi kaya. Ketika dia hampir jatuh miskin, dia merasa bahwa oke, aku harus melakukan aksi sosial, membantu orang-orang yang miskin. Dan ketika dia membantu orang miskin, dia tidak jadi miskin, dia kaya lagi. Beberapa kali terjadi sehingga dia mengeluarkan statement, Tuhan bingung, tidak bisa membuat dirinya miskin. Dia bukan bertobat, tetapi dia sungguh sangat sombong. Dan kita tahu akhirnya gimana? Dia dipenjara, sebagian besar hartanya disita. Dan dia miskin. Ya semoga ya, kadang-kadang bisa aja nanti dibalikin ya. Ya semoga tidak ya, oknum-oknum supaya tidak mengembalikannya. Yang ketiga, seorang yang sangat-sangat luar biasa parah. Saya katakan oknum ya, oknum ustadz, mualaf. Dia dahulu Kristen. Mungkin karena kepahitan dia tinggalkan kekristenan. Dia jelek-jelekkan kekristenan. Benar-benar kata-kata yang tidak baik diucapkan terus-menerus oleh dia di YouTube. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian lihat di YouTube, pasti banyak omongan dia yang merendahkan kita. Tetapi yang paling parah ketika dia berkata kalau dia kentuti Alkitab tidak akan mati. Dan apa akibatnya? Dia beneran kentuti Alkitab. Tidak lama berselang dia kena stroke berat. Dan tidak lama berselang dia mati. Betapa sombongnya orang-orang itu. Merasa bahwa diri mereka bukan hanya di atas manusia, tetapi memposisikan di atas Tuhan. Menganggap Tuhan itu enggak ada kuasanya. Memang Alkitab ini dicetak oleh manusia, diterbitkan oleh LAI. Tetapi inilah firman Tuhan yang tentu kita percaya berkuasa bagi setiap kita. Ketika melecehkannya, dia mati. Mungkin ada di antara kita berkata, yaitu kan di berita-berita, tapi enggak pernah berjumpa dengan orang sombong. Bagi yang enggak pernah, nanti coba ya selesai ibadah, di gereja ini ada beberapa toilet, ada cerminnya. Coba ngaca. Di situ jemaat sekalian akan berjumpa secara langsung, real time, dekat sekali, dan Bapak Ibu bisa berjumpa dengan orang sombong. Karena sadar tidak sadar setiap kita adalah orang sombong. Tetapi kita seringkali tidak sadar bahwa kita sombong. Jemaat sekalian juga bisa juga membuka kamera HP yang selfie ya. Lihat, ada orang sombong di situ. Coba difoto, upload, ada orang sombong di situ. Jemaat sekalian, inilah dosa kesombongan, dosa yang paling mematikan. Karena jarang ada orang yang sombong menyadari kesombongan dirinya. Tetapi saya mencari, saya menemukan ternyata ada orang yang research ciri-ciri orang sombong. Nah, kita harus perhatikan, siapa tahu kita ada di dalamnya. Yang pertama, orang sombong itu seringkali peka pada kesombongan orang-orang lain. Pernah jemaat sekalian, mungkin ibu-ibu yang tinggal di perumahan atau di
perkampungan, kemudian sedang bergunjing, wih tetangga yang itu sombong, tetangga itu ya sombong. Padahal di sisi lain dia ngomong sama ibu-ibu lain yang lagi ngomong sama dirinya juga orang sombong. Atau dengan mudahnya menilai si A, si B sombong, si C sombong, semua dianggap sombong. Maka jika kita demikian, kita sangat mungkin adalah bagian daripada orang sombong. Yang kedua, orang sombong itu umumnya mudah tersinggung atau merasa ada yang menghina, tidak menghargai dan tidak menghormati dirinya. Jadi orang ini sangat sensitif. Ketika ada orang ngobrol di depannya berdua, merasa dirinya sedang dihina, merasa dirinya sedang diomongi, merasa dirinya sedang tidak dihormati. Ada pernah suatu ketika jemaat, bukan di sini ya, jangan dicari, tapi di banyak gereja biasanya ada. Ya. Jadi ada jemaat yang berkata demikian, Pak Ivan, itu Aser sombong sekali. Loh kenapa? Dia tidak menghargai saya Pak, loh kenapa? Ketika saya menyapa, harusnya kan Aser yang nyapa ya Pak, tapi saya nyapa tuh tidak dibalas sapa Pak. Jadi saya merasa direndahkan, merasa tidak dihargai. Ada juga Aser Pak yang tidak senyum Pak, mukanya ngeri, menakutkan, kayak sedang membunuh saya Pak, mukanya serem. Tapi tadi pagi saya di YouTube mendengarkan podcast 2 influencer yang cukup lucu sih ya, tapi mereka men-sharingkan. Istrinya ini men-sharingkan kalau dirinya ini memang susah senyum. Kalau ngomong tuh kayaknya judes, kayak lagi mau bantai orang, padahal sebenarnya tidak demikian. Dia berkata, ditanyakan, kenapa kamu sulit sekali senyum? Mukanya serem. Terus dia mempraktekkan, saya sudah berkali-kali latihan senyum. Tapi kalau saya senyum, tambah seperti orang mau bunuh gitu ya. Dia sudah ngomong, coba saya senyum sambil ngomong. Wah tambah ngeri ya, tambah tertawa, tambah lebih ngeri lagi ya. Jadi seringkali ada orang-orang yang tersinggung dan mudah menilai, wah itu orang itu sombong, Asernya gak menyambut saya dengan senyuman. Namanya Aser kadang-kadang nyambut 30-45 menit sebelum ibadah. Mungkin giginya sudah capek ya, mungkin dia sudah ada pergumulan di rumahnya, mungkin dia sedang ada banyak masalah, jadi kadang-kadang dia hilang fokus. Tetapi dengan mudah kita menghakimi dia dan berkata, Aser itu sombong, Aser itu menghina saya. Padahal Aser itu nggak tahu apa-apa. Aser itu mungkin ya memang sedang kurang fokus aja sekian detik atau sekian menit. Yang ketiga, orang sombong itu memiliki harga diri yang bukan hanya terlalu tinggi, melainkan super tinggi, merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik, tertinggi dibanding dengan siapapun. Kalau kita memperhatikan 3 contoh orang yang tadi saya ceritakan, bukankah mereka memposisikan dirinya jauh lebih tinggi daripada siapapun, termasuk daripada Tuhan. Jemaat sekalian, inilah mengerikannya dosa kesombongan. Kalau kita membaca pasti ada di antara kita yang memiliki ciri di antara ketiga tersebut. Dan terkadang atau sering di mana kita tidak menyadarinya. Dosa kesombongan adalah dosa yang paling mematikan karena seorang bernama Eva Grisponticus berkata, kesombongan itu adalah ibu. Yang artinya apa? Dapat melahirkan anak-anak. Kalau itu di dalam konteks dosa artinya kalau kesombongan adalah dosa yang mematikan karena apa? Dapat melahirkan. Dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa dan berbagai dosa lainnya. Begitu banyak dosa yang kita bisa lakukan. Hanya latar belakangnya karena kita sombong. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3 yang tadi kita di awal sudah baca. Sebenarnya apa dosa yang melatar belakangi Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Kita seringkali mendengar, oh itu dosanya kerakusan karena berhubungan dengan makan. Mereka serakah, mereka tidak bisa menahan hawa nafsu. Karena berhubungan dengan makan. Sedemikian banyaknya buah di Taman Eden itu boleh dimakan semua kecuali cuma 1. Tetapi mereka memakan yang 1. Jadi mereka jatuhnya harusnya dalam dosa kerakusan.
tidak bisa menahan hawa nafsu, mereka serakah. Tetapi sadarkah kita bahwa dosa yang paling akar, yang paling mendasar, bukan hanya rakus, tetapi adalah dosa kesombongan. Dosa kesombongan yang membuat mereka jatuh di dalam dosa keserakahan, kerakusan, iri hati. Bahkan mereka memakan apa yang seharusnya tidak mereka makan. Dari satu dosa melahirkan begitu banyak dosa. Apa hubungannya? Di mana letak kesombongan dari Adam dan Hawa? Kalau kita memperhatikan dalam Kejadian 3 ayat 1 ditulis di sana, ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Perhatikan ada kata cerdik yang dalam bahasa aslinya adalah arum, yang artinya berakal atau berpengetahuan. Iblis sungguh pandai bagaimana ia mau mencobainya supaya Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ia menggunakan binatang yang juga paling berpengetahuan, yaitu ular. Jadi iblis memang lihai. Dia cerdik, dia menggunakan binatang yang paling cerdik, yang paling berpengetahuan untuk mengakalin, untuk berdusta, untuk menipu Adam dan Hawa. Tetapi sampai di sini kita belum melihat di mana kesombongan Adam dan Hawa. Kita akan tetap melihat bahwa dosa Adam dan Hawa adalah kerakusan. Atau dosa Adam dan Hawa itu tentang keserakahan. Karena enggak puas dengan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka ingin lebih sehingga mereka memakan buah tersebut. Untuk mengetahui akar daripada dosa Adam dan Hawa adalah kesombongan, kita melihat bagaimana apa sebenarnya yang diinginkan Adam dan Hawa ketika akhirnya memakan buah tersebut. Mari kita baca bersama-sama dari Kejadian 3 ayat 5, 1, 2, 3. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini kita seakan berpikir demikian. Apakah Adam dan Hawa waktu itu belum memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kita perlu memahami bahwa Adam dan Hawa sudah tahu mana yang baik dan yang mana yang jahat. Bukankah ada ayat yang berkata sebenarnya mereka, Tuhan sudah menyampaikan hukum bagaimana cara hidup di Taman Eden. Mereka tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka sudah tahu kalau mereka melanggarnya, mereka akan mati. Artinya mereka sudah memiliki pengetahuan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita bisa menemukan ketika membaca kamu akan menjadi seperti apa. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular sebenarnya sedang menawarkan bukan hanya sekedar pengetahuan yang baik dan jahat yang sudah dimiliki manusia. Tetapi ular sedang menawarkan pengetahuan supaya manusia memiliki pengetahuan seperti Allah. Supaya mereka ingin dan merasa pantas untuk jadi Tuhan. Dan inilah kesombongan. Mereka merasa bahwa diri mereka seharusnya memiliki pengetahuan yang tidak sebatas apa yang mereka miliki. Dengan tipuan dan dusta iblis mereka seakan terbangun keinginannya untuk menyadari mereka dalam artinya ini dalam konteks dusta yang iblis sampaikan. Jadi Adam dan Hawa seakan mereka ini harusnya tidak di level yang sebagai manusia. Mereka harusnya di levelnya Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya sekedar tahu mana yang baik dan yang jahat. Tetapi iblis sedang menawarkan supaya manusia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan bukankah akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Dan setelah kejatuhannya, bukankah dosa-dosa itu menurun kepada setiap kita?
Dan dosa kesombongan itu sebenarnya ada dalam diri semua orang. Mungkin di antara kita ada yang berpikir keterlaluan ya Adam dan Hawa. Kok enggak cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan? Mereka sudah bisa menilai mana yang baik dan jahat. Mengapa harus merasa diri mereka pantas menjadi seperti Tuhan? Kita menganggap bahwa keterlaluannya mereka. Karena buah sedemikian banyak dari semua pohon boleh kecuali satu. Tapi mereka masih mau saja memakan yang satu itu. Tetapi ketika kita berkata demikian, maka kita juga adalah orang sombong. Karena kita seakan merasa lebih baik dari Adam dan Hawa. Tapi dosa Adam dan Hawa ini sungguh turun-temurun. Kita melihat kesombongan Adam dan Hawa menurun kepada diri Kain. Kain itu sombongnya luar biasa. Dia merasa membunuh adiknya karena apa? Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dengan kata lain sebenarnya dosa yang mengakar bukanlah dosa pembunuhan. Itu adalah anak daripada dosa yang utama, yaitu kesombongan. Dia merasa bisa menentukan mana persembahan yang harusnya Tuhan terima, mana yang tidak Tuhan terima. Dia bahkan berasa berhak menentukan adiknya itu matinya kapan, caranya gimana. Bukankah akhirnya dia menentukan adiknya mati, dia tikam. Dan inilah kesombongan Kain. Demikian pula kesombongan manusia yang membangun Menara Babel. Mari kita baca terlebih dahulu dari Kejadian 11 ayat 4. Mari sama-sama kita membacanya. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Manusia ingin membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Artinya apa? Ingin posisinya sama dengan Tuhan. Bahkan mereka ingin memberi nama. Tampaknya enggak salah ya, kan kasih nama. Tetapi memberi nama di sini maksud terdalamnya adalah mereka ingin nama mereka yang dikenang, yang diingat anak cucu mereka, bukan Tuhan. Mereka menganggap bahwa diri mereka yang pantas, bukan Tuhan yang pantas untuk dipuji dan dimuliakan. Sombongnya luar biasa. Tetapi apakah menjadi refleksi, apakah kita bukan orang sombong? Sadar tidak sadar kita seringkali berlaku seperti Adam dan Hawa. Kita ingin menentukan mana yang baik dan mana yang jahat sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kelompok kita, sesuai dengan suara mayoritas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tahu bulan Juni ini bulan apa? Saya juga baru tahu bulan ini ternyata kalau kita cari di internet kata pride yang keluar apa? LGBT. Saya cari bahan gambar pride saya ketik, yang keluar nggak ada itu tentang kesombongan. Yang keluar adalah LGBT. Tapi saya setuju juga dengan Google, itu orang-orang yang paling sombong. Mengapa mereka menganggap benar berdasarkan dengan kelompok mereka? Merasa bahwa mayoritas ada orang-orang banyak yang memang pecinta sesama jenis. Sehingga mereka berkata legal-legal saja. Dan itu betapakah mengerikan kesombongan seperti itu. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Tono. Tetapi betapa sombongnya manusia, membuat aturan sendiri dan mencari pembenaran mereka sendiri. Dalam hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Ketika saudara-saudari yang sedang kuliah atau sedang sekolah mau kuliah, pernahkah bertanya kepada Tuhan, kemana Tuhan kehendaki untuk saya sekolah atau kuliah? Betapa sombongnya kita ketika kita
tentukan tanpa bertanya pada Tuhan. Bagi yang mencari kerja atau sedang bekerja, pernahkah bertanya, Tuhan, Engkau mau panggil saya lewat pekerjaan apa? Atau yang penting kerja, yang penting dapat duit, tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Bagi yang ada pergumulan di dalam pernikahan, pernahkah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Kau kehendaki untuk keluarga kami? Banyak pergumulan-pergumulan lainnya. Dan apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan? Bukankah kita seringkali sok lebih hebat dari Tuhan? Kita merasa apa yang kita pilih pasti good, pasti oke, pasti lancar. Tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, artinya kita sedang menjadi orang yang paling sombong, yang sok hebat. Masih banyak case-case lain di mana kita menjadi orang yang sombong. Bukankah kita juga seringkali ingin menghilangkan Tuhan? Contohnya saja orang ateis. Bukankah orang ateis ingin menghilangkan keberadaan Tuhan? Mereka melakukan berbagai macam riset, menciptakan berbagai macam teknologi dan AI untuk supaya ingin berkata, Tuhan tidak ada. Tetapi mungkin kita tidak se-ekstrim itu. Tapi sebenarnya, sadar tidak sadar, kita sering meniadakan Tuhan. Ketika kita melakukan penggelapan pajak, bukankah kita ingin berkata bahwa tidak ada orang yang tahu kok? Bukankah ketika kita kerja sebagai akuntan dan membuat pembukuan ganda, bukankah kita berkata bahwa Tuhan tidak tahu kok? Saya tahu begitu karena saya dulu IT gitu ya, buat program yang dimana orang membuat pembukuan ganda. Bukankah kita ada juga yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi dan menganggap Tuhan tidak ada, bukan? Bukankah ketika kita melakukan dosa yang tidak dilihat orang artinya, kita sedang ingin membuat Tuhan yang Maha Tahu tidak tahu. Dan itu artinya kita sedang ingin membuat Tuhan yang ada menjadi tiada. Padahal itu tidak mungkin. Dosa kesombongan memiliki efek domino yang sangat luar biasa parah. Dengan dosa kesombongan, kita bisa jatuh dalam dosa iri hati. Sebagaimana Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa kesombongan, mereka iri apa yang sudah dimiliki Tuhan, tapi mereka tidak miliki. Setelah mereka jatuh dalam iri, mereka akhirnya juga jatuh dalam dosa selanjutnya. Mereka tidak bisa menahan hawa nafsu. Mereka tidak bisa menahan dosa yang namanya keserakahan. Mereka tidak bisa menahan yang namanya dosa kerakusan. Dan mereka akhirnya jatuh untuk memakan buah yang seharusnya tidak mereka makan. Sedemikian pula kita seringkali sebagai pengusaha terkadang memperlakukan karyawan tidak menggaji sebagaimana mestinya. Kita seakan ingin memakan apa yang seharusnya bukan milik kita. Banyak hal kita juga makan nasi dibuang-buang dan lain sebagainya. Bukankah artinya kita sedang sombong dan secara tidak langsung kita membuat orang-orang tidak bisa makan itu tetap tidak bisa makan. Kesombongan menjadi dosa yang mematikan. Jemaat sekalian, tapi kita tentu mau belajar bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Kita sebagai orang percaya harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, itu hukum yang pasti. Ketika kita belajar akan firman Tuhan, kita akan melihat bahwa teladan diri Allah bukanlah teladan diri Allah yang sombong, tetapi teladan diri Allah yang justru mau merendahkan hati bahkan dirinya. Allah yang maha segalanya, dia tidak berbangga diri, kemudian dia tidak melakukan apapun, dia tetap melakukan sesuatu ketika tahu bahwa manusia sedang diperbudak oleh dosa.
Tuhan tahu sehingga dia bahkan membungkukkan badannya. Dia melihat sedekat-dekatnya diri kita. Orang-orang yang dikasihinya. Yang sebenarnya pantas memang dibinasakan. Tetapi Tuhan dengan kasih yang begitu besar, dia mau menilik kita. Bukankah itu adalah teladan perendahan diri Allah? Bahkan bukan hanya itu, dia mengutus anaknya yang tunggal. Mari kita baca dari Yohanes 1 ayat 18, 1, 2, 3. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kristus yang adalah Tuhan, dia terlahir ke dunia bukan sedang main-main di dunia ini. Dia sedang ingin memberikan teladan dan contoh bagaimana hidup sebagai manusia seturut dengan kehendak Allah. Adam dan Hawa sudah menjadi contoh yang buruk, di mana mereka melawan kehendak Tuhan, melawan bagaimana Tuhan kehendaki manusia seharusnya hidup. Mereka melawan Tuhan dengan kesombongan mereka. Sehingga Kristus harus terlahir di dunia, bukan serta-merta untuk mati saja, tetapi juga menjadi teladan yang hidup bagi setiap kita. Menjadi penggambaran bagaimana kehendak Allah, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itu tidak mudah. Kalau kita jadi Kristus, saya yakin kita tidak ada yang mau lahir ke dunia, betul? Kita akan berpikir ini dan itu, nanti begini, nanti begitu, tidak bisa sombong dan lain sebagainya. Tetapi Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia benar-benar mau merendahkan dirinya untuk jadi penggambaran yang real, supaya kita bisa mengenal Allah yang tak terlihat itu, mengenal bagaimana apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kita. Tuhan tidak memimpin dengan cara yang otoriter. Tuhan tidak memimpin seperti dalam era Orde Baru. Ada preman sedikit, besok hilang, tinggal nama. Ada teroris, besok hilang, udah gak ada jejak. Tuhan bisa melakukan itu? Tentu bisa. Tetapi Tuhan tidak memilih cara itu untuk menyelamatkan kita. Tuhan bisa membuat seperti era Orde Baru yang begitu ditembak di depan mata orang, sehingga semua orang pasti ketakutan. Dia tidak langsung menembak seperti semacam presiden yang sangat di negara-negara komunis, kalau orang ada korupsi langsung ditembak di depan mata orang, bahkan di media sosial bisa saja tersebar. Coba kalau hal itu dilakukan, setiap kita pasti ketakutan. Dan kita mau taat atau tidak kalau dibegitukan? Saya yakin mau taat. Tetapi ketaatan yang karena takut. Dan itu adalah kemunafikan. Tuhan tidak ingin kita menjadi penyembah-penyembah yang munafik. Tuhan ingin setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang penuh rasa syukur, yang penuh kerendahan hati, yang menyadari bahwa Tuhan yang adalah Tuhan saja mau merendahkan dirinya. Bukankah kita hanya sekedar hamba-hamba Allah? Mengapa kita sok menjadi tuan atas segala tuan? Tuhan ingin kita menjadi penyembah-penyembahnya yang keluar dari hati, bukan keluar dari rasa takut. Keluar karena kita menjadi penyembah yang karena rasa kagum, bukan karena rasa kegentaran. Tapi kita menyembah dengan penuh ungkapan rasa syukur. Kalau kita memperhatikan dalam Yohanes 13 ayat 3-5 tertulis demikian. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Kita tahu bahwa siapa Yesus? Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Ketika kita membaca ayat ini, kita bisa lihat figura di atas. Itulah yang Yesus lakukan. Di mana Yesus yang adalah Tuhan,
yang adalah guru. Kalau manusia di dunia ini inginnya dibasuh kakinya, betul ya? Kita ingin sekali dibasuh kaki kita, tetapi Yesus memberikan teladan yang berputar balik dengan pikiran kita. Dia Tuhan loh, Dia Tuhan yang maha segalanya, tetapi Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia bahkan bukannya sekedar membasuh kaki murid-muridnya. Bukankah Dia juga mau membasuh setiap kita orang-orang yang dikasihinya. Bukan dengan air, tapi dengan darah yang Ia curahkan di atas kayu salib. Demikian pula apa yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 15 sampai 17. Sebab perhatikan, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jemaat sekalian, mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati, meneladani Kristus, meneladani kerendahan hatiannya. Dia mau lahir di dunia ini, menderita bagi setiap kita, mau membasuh diri kita, bukan hanya dengan air, tetapi dengan darah pengorbanannya di atas kayu salib. Dia sadar bahwa dia terlahir ke dunia menjadi hamba, seorang utusan yang harus mati untuk menebus setiap kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi sadarkah kita seringkali enggan bukan melakukannya? Kristus yang adalah Tuhan saja mau, tetapi kita yang adalah manusia justru memposisikan dirinya seringkali seperti Tuhan. Mari mulai saat ini kita hidup dalam kerendahan hati. Kita menyadari kita tidak mampu tanpa Tuhan beserta kita. Kita harus belajar rendah hati, yang artinya apa? Di dalam memutuskan apapun, tanyalah kepada Tuhan, bukan tanya kepada diri sendiri atau tanya kepada dukun. Bahkan tanyalah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar tanya kepada pasangan. Karena bisa saja pasangan salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita menjalankan bisnis atau bekerja, jalankanlah dengan hati yang memerlukan selalu penyertaan Tuhan. Jangan merasa diri kita hebat dan pintar. Ingat, tanpa Tuhan tidak bisa kita mendapatkan apapun. Banyak orang yang pintar akhirnya sombong, dan Tuhan dalam sekejap membuat orang itu tidak ingat apa-apa, bahkan mati. Mari hiduplah rendah hati sebagaimana Kristus rendah hati. Jangan sombong, karena kita manusia yang bahkan untuk menyelamatkan diri saja membutuhkan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Menegur setiap kami. Kami manusia yang seringkali sombong tanpa kami sadari. Ampuni kami. Melalui firman hari ini kami disadarkan, kami adalah manusia-manusia yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu, darah Kristus, yang bahkan rela merendahkan hati bahkan diri untuk menyelamatkan kami. Ajar kami untuk bisa meneladani Kristus, karena sebenarnya kami sadar kami harus hidup serupa Kristus, bukan serupa dunia ini. Kami harus menyadari bahwa kebenaran adalah melalui firman Tuhan, bukan melalui apa yang ada di pikiran kami semata. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini hidup dalam kehidupan kami. Amin.